misalnya Abu Nawas di pasar atau Abu Nawas di mana dan seterusnya, itu sebetulnya kisah itu benar-benar terjadi atau itu gambaran agar kita itu belajar dari kisah itu. Sekarang ini kan kadang banyak kisah-kisah sufi itu, contohnya kisah-kisah yang masyhur itu kan kisah Abu Nawas. Itu sebetulnya benar-benar terjadi apa gambaran itu kan? Siapanya? Kisah-kisah sufi itu lah. Kisah-kisah sufi. Iya, yang biasanya yang paling banyak beredar itu tentang Abu Nawas. Misalnya Abu Nawas di pasar atau Abu Nawas di mana dan seterusnya, itu sebetulnya kisah itu benar-benar terjadi atau itu gambaran agar kita itu belajar dari kisah itu. Sebelum saya mencoba menjawab, saya balik tanya sama Bapak. Jadi Bapak sudah sering membaca kisah-kisah itu banyak sekali ya Pak ya? Enggak banyak sekali. Ya katakanlah 1, 2, 3 Ya, lah. 1, 2, 3. Ya. Jadi Bapak menganggap ini benar-benaran apa enggak? Jadi ragu Bapak? Iya, karena kan yang membedakan kalau hadis itu dijelaskan riwayatnya, kalau sufi kan tidak, kalau kisah sufi itu kan tidak dijelaskan riwayatnya, hanya dijelaskan dulu pernah ada seperti ini, dulu Ya, pernah ada seperti ini. Sekarang saya langsung aja, Abu Nawas sendiri juga Bapak menganggap dia itu hanya tokoh imajinasi gitu, tokoh yang bayangan aja gitu. Sampai hari ini ya. Bukan beneran. Iya, sampai hari ini saya. Jadi Abu Nawas itu bukan beneran ceritanya gitu. Ya, Orangnya nggak ada gitu. orangnya saya pikir itu imajinasi. Oh ya, Ya. ya, iya. Udah, saya pastikan sama Bapak ya. Ini waktu ini tanyanya Bapak aja satu nih kayak pagi ini. Tokoh Abu Nawas itu bukan rekayasa Pak. Beliau seorang sufi dan ulama besar di Persia, Iran sekarang. Islam dia, bukan sembarangan tokoh itu. Cuma di dalam bentuk tokoh, beliau itu diperankan pandai menyelesaikan masalah dan tingkat kesufiannya itu tinggi. Itu saya pastikan dulu sama Bapak. Beliau bukan tokoh bayangannya, terus namanya Pak Haji ya, apa fiktif, bukan. Dia ulama besar. Nanti sama dengan Bapak, kalau ketemu misalnya Jalaluddin Rumi atau mengatakan Surat Rabi'ah Adawiyah, itu bukan fiktif, termasuk juga Abu Nawas. Oke Pak? Jadi bukan. Nah sekarang ucapan-ucapan sufi itu sederhananya gini Pak, Bapak baca aja, syukur-syukur bisa mengikuti, kalau enggak pelan-pelan. Bisa nggak Pak? Nah, saya ambil contoh penjawab Bapak itu kan gitu. Sekarang ketemu ucapan sufi Rabi'ah Adawiyah. Tolong Pak Haji, saya Pak Haji dulu pernah juga sama Pak Haji tanya sini. Rabi'ah Adawiyah ada untayan dia. Ilah ya tadi silahil. Ya ahla, terus apa lagi Pak Haji? Ya, itu ucapan Rabi'ah Adawiyah saya artikan mudah-mudahan tepat ya Pak Haji. Bagaimana Pak Haji? Ya Allah, saya tidak pantas masuk surga dan masuk neraka juga boleh, tapi nggak kuat. Itu terjemahan kita. Kalau sebenarnya ucapan dia bukan begitu Pak Haji. Nah itu kan di kita dong masuk surga nggak pantas ya Pak Teguh. Yang tadi Pak Haji masuk neraka juga nggak berani, nggak kuat gitu ya. Gimana? Ya pura-pura ya Allah masukin juga dia surga. Itu kita itu Pak. Itu bolehlah kita ambil itu ya Pak. Tapi kalau Rabi'ah Adawiyah bukan begitu, dia bilang. La ba'sa lin nafsi ilan nam. La uridu ba'adu ma'aka ya Allah. Itu tambahannya. Itu disunting oleh orang kita. Kurang. Dia bilang begini, saya tidak masalah masuk neraka asalkan kau dekat selalu denganku.
Yang tidak aku inginkan adalah menjauh darimu. Apa bedanya Pak Teguh? Ini Bapak jangan romantis ke sini ya. Ini kepada Allah nih ya. Nah, kalau kita nggak sanggup surga, masuk surga nggak pantas, masuk neraka tidak ambil pusing, mau di neraka mau di surga. Yang penting ana taqarrubu ilaika ya Rabb. Saya dekat dengan zatmu. Walaupun di neraka tetapi Allah dekat, udah aman itu. Sanggupkah kita punya pernyataan gitu Pak Haji Sarno? Belum kan? Belum kata beliau. Bapak yang nanya tadi, belum kan? Karena kita masih enak nih, menu udah ditaruh Pak. Ini nanya sekarang ini bubur ayam apa enggak nih? Kalau supinya nggak ada yang nanya begitu Pak. Udah punya duit berapa makan? Silahkan. Banyak hadis-hadis Nabi yang kita terapkan Pak. Kita tutup pengajian kita ini. Berapa menit lagi? Ini menyimpang. Kalau orang sufi dengan kita bedanya apa Pak Cepi? Ini di kampung saya kalau ada tasakuran, ada adat kenduri kepala suku Pak Haji. Ini yang pakai, kalau ini begini ini tinggi-tinggi sono duduk. Singkat cerita, waktu menu yang keluar itu kepala masakan sapi itu Pak, itu dimasak satu-satunya Pak Haji. Itu ahlinya yang makan itu. Muter dulu loh di kepala suku, ntar muter lagi ke sini. Nah kita yang di bawah di tengah-tengah begini nih ngeliatin aja gitu. Pas sudah sampai ke kita udah tinggal tulangnya doang aja Pak Haji. Iya. Oh kalau sufi dia nggak masalah gitu. Petunjuk Nabi katakan dalam hadis terjemahannya, Anda makan apa yang ada menu di depan Anda. Kita nih baru duduk nih, kan saya di bawah Pak Haji Solo tuh kadang-kadang makan. Dilihat menunya agak lainnya, ini kayaknya lain nih Pak Haji. Gitu. Bahkan kadang-kadang kita makan, dilihat yang di kita udah lupa, dilihat dulu. Sini dong sedikit lagi. Itu kalau begitu Pak Haji, itu nggak sufi namanya itu. Pak Haji kalau sampai melirik menu di tempat yang lain yang jauh, kan saya udah bilang tadi Pak. Nah itu bukan sufi namanya. Kesufi apa adanya yang di depannya udah itu. Zuhud, iya benar Pak Haji. Nah kalau kita muter dulu, belum sono kenapa? Di sono ada rendangnya no, pedas lagi dikit. Muter lagi jalan. Itu belum zuhud lagi kata Pak Haji Durrahman. Oke, ada Pak Kasem bertanya lagi? Enggak. Apanya Pak Haji? Maksudnya dia tadi kisah itu tidak ada hadisnya gitu. Oh ada, minimal terinspirasi dari hadis Nabi. Yang tadi itu, banyak petunjuk Nabi tentang itu. Nabi itu bukan miskin Pak, kaya beliau, tapi beliau sederhana. Khalifah kita yang 4 bukan miskin. Utsman bin Affan aja punya sampai hari ini dia. Pahalanya mengalir. Yang sumur di mana Pak Haji? Di Madinah.